warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelsi Febrina, NIM 2402033. Di sini saya ingin membahas tentang laporan praktikum daun. Dengan dosen pengampu Ibu Salmiati, MPD PhD, Prodi Agroteknologi di Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Daun merupakan salah satu organ tumbuhan yang tumbuh dari batang. Umumnya berwarna hijau atau mengandung klorofil dan terutama berfungsi sebagai penangkap energi cahaya matahari melalui fotosintesis. Daun merupakan organ terpenting bagi tumbuhan dalam melangsungkan hidupnya karena tumbuhan adalah organisme autotrof obligat. Ia harus memasok kebutuhan energinya sendiri melalui konversi energi cahaya menjadi energi kimia. Struktur daun. Struktur daun dibagi menjadi dua. Yang pertama, struktur umum dan fungsi daun. Yang kedua, struktur jaringan daun sejati, jaringan dermal, jaringan dasar atau mefosil, jaringan pembuluh. Yang kedua, lelayan apex dan basal. Yang ketiga, pertulangan daun. Yang keempat, tepi daun. Yang kelima, permukaan daun. Yang keenam, daun tunggal dan daun majemuk. Yang ketujuh, filotaksis daun. Yang kedelapan, modifikasi daun. Tujuan pelaksanaan praktikum diharapkan mahasiswa akan mampu: yang pertama, menjelaskan struktur morfologi dan anatomi daun secara umum. Yang kedua, menjelaskan struktur daun lengkap dan tidak lengkap. Yang ketiga, menjelaskan sifat-sifat penting yang terdapat pada daun. Yang keempat, menjelaskan bentuk daun. Yang kelima, menjelaskan perbedaan daun tunggal dan daun majemuk. Yang keenam, menjelaskan filotaksis daun. Yang ketujuh, menjelaskan organ-organ yang merupakan hasil modifikasi dari daun. Alat dan bahan. Alat: mikroskop, pisau silet, pipet, gelas Yaker, kaca preparat, kaca penutup preparat. Bahan: daun serai, daun akasia, daun nangka, daun putri malu, dan daun kembang sepatu. Cara kerjanya: yang pertama, sebelum melakukan praktikum, siapkanlah mikroskop cahaya dan bersihkan sehingga mikroskop siap untuk mengamati. Yang kedua, bersihkan kaca benda dan teteskan air di atasnya. Yang ketiga, bagilah tugas pembuatan preparat pada semua anggota kelompok, berilah kode pada setiap kaca benda. Yang keempat, buatlah irisan belintang daun akasia, daun nangka, daun serai, daun putri malu, dan daun kembang sepatu setipis mungkin. Yang kelima, letakkanlah hasil irisan pada gelas benda yang sudah ditetesi air. Kemudian tutuplah kaca penutup. Amatilah preparat awetan irisan melintang daun tersebut tadi. Kembang sepatu diyakini memiliki kandungan anti panas dalam yang dapat menurunkan suhu tubuh. Tanaman ini juga mudah ditemukan dan digunakan sebagai ramuan herbal. Meskipun tidak semua bunga memiliki daun pelindung, bagian ini berfungsi sebagai tempat melekatnya mahkota bunga atau tempat tumbuhnya kuncup bunga. Sekilas, daun pelindung mirip dengan daun, namun letaknya berada pada dasar rangkaian daun. Daun nangka memiliki tekstur berbulu lentur dan berserat. Tumbuhan nangka berasal dari famili Moraceae dan banyak ditemukan di Indonesia dan berbagai negara tropis. Senyawa aktif yang terkandung pada daun nangka adalah saponin, flavonoid, dan tanin. Daun akasia, manfaat estetika, ditanam untuk mempercantik taman dan lanskap karena bunga yang berwarna cerah dan menarik. Manfaat ekologis, akar akasia mencegah erosi tanah dan meningkatkan kualitasnya. Daun akasia adalah daun majemuk yang terdiri dari banyaknya anakan daun. Daun akasia tergolong daun tidak lengkap karena hanya terdiri dari tangkai dan helaian daun. Daun akasia memiliki bantalan tanin dalam jumlah besar. Daun bayam duri, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kandungan metabolit sekunder pada daun bayam duri. Hasilnya menunjukkan adanya sejumlah senyawa metabolit sekunder seperti alkaloid, terpenoid, steroid,
Bayam duri merupakan tumbuhan liar yang sering dianggap sebagai gulma bagi tanaman lain. Bayam duri mengandung beberapa zat kimia yang memiliki efek farmakologis seperti tanin dan flavonoid yang dapat berfungsi sebagai antimikrobia dan antivirus. Daun serai, penelitian ini menunjukkan bahwa ekstrak daun serai konsentrik 20%, 60%, dan 80% efektif menghambat pertumbuhan bakteri Streptococcus mutans. Daun serai mengandung berbagai senyawa bioaktif seperti alkaloid, saponin, flavonoid, polifenol, dan minyak astirik. Serai juga memiliki bau yang khas sehingga sering digunakan sebagai penyegar rasa pada makanan. Pembahasannya, daun atau folia merupakan organ fotosintesis yang paling utama bagi tumbuhan. Meski batang yang berwarna hijau juga melakukan fotosintesis, bentuk dari daun sangat bervariasi. Namun pada umumnya, daun terdiri dari seladu, helaian daun atau blade, dan tangkai daun petiole yang menghubungkan daun dengan batang. Daun adalah salah satu bagian tumbuhan yang tumbuh pada ranting atau batang yang biasanya tumbuh berhelai-helai hingga lebat. Daun itu sendiri biasanya mempunyai warna hijau. Mengapa daun sering berwarna hijau? Hal itu dikarenakan di dalam daun terdapat zat klorofil. Kesimpulannya, daun akan disebut daun lengkap apabila memiliki pupi atau pelepah daun atau vagina, tangkai daun atau petiola, dan helaian daun atau lamina. Daun akan disebut daun